Bagi Andi, malam minggu adalah sebuah ironi yang kejam. Di usianya yang ke-25, di tengah gemerlap kota Bandung yang selalu muda, ia merasa lebih tua dari reruntuhan candi manapun. Ia bekerja sebagai staf di sebuah agensi periklanan. Dunia yang memuja citra sempurna dan visual yang menawan. Setiap hari, ia membantu menciptakan kampanye yang menampilkan model-model rupawan, menjual mimpi tentang kebahagiaan yang bisa diraih dengan produk yang tepat. Namun, saat ia menatap cermin, mimpi itu terasa begitu jauh. Wajahnya seperti yang pernah dilontarkan seorang gadis dengan kejam saat menolaknya. Pas-pasan, sebuah kata yang lebih menyakitkan dari kata jelek. Karena pas-pasan berarti biasa saja, tidak berkesan, mudah dilupakan. Malam itu, seperti puluhan malam minggu sebelumnya, Andi menyerah pada kesendiriannya. Ia duduk di sebuah bangku di Taman Lansia, sebuah tempat yang ironisnya dipenuhi anak muda. Matanya menatap kosong pada pasangan-pasangan yang tertawa, berbagi cerita, dan bergandengan tangan di bawah cahaya lampu taman yang temaram. Sebuah desir keputusasaan yang dingin mulai merayapinya. Mungkin memang benar, kebahagiaan seperti itu bukan untuknya. Saat itulah ia melihatnya. Seorang gadis duduk sendirian di bangku seberang, membaca buku di bawah cahaya ponselnya. Ia begitu cantik hingga membuat Andi menahan napas. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang melewati bahunya. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang tampak bersinar dalam kegelapan. Wajahnya tirus dengan sorot mata yang teduh, namun menyimpan sedikit kesedihan. Di dunia yang penuh dengan riasan tebal dan pakaian yang mencolok, gadis ini tampak seperti lukisan klasik yang hidup. Selama hampir setengah jam, Andi berperang dengan dirinya sendiri. Otaknya meneriakkan semua penolakan yang pernah ia terima, sementara hatinya yang lelah berbisik. Bagaimana jika kali ini berbeda? Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Andi bangkit dan berjalan menghampirinya. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih serak dari yang ia duga. Gadis itu mengangkat wajahnya dari buku, dan untuk pertama kalinya Andi melihat senyumnya. Sebuah senyuman lembut yang seolah mampu menenangkan badai di dalam hatinya. "Tentu, silakan," jawabnya. Suaranya merdu dan menenangkan. Mereka pun berkenalan. Namanya Nina. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup Andi, percakapan mengalir begitu mudah. Mereka berbicara tentang buku, tentang pekerjaan Andi yang penuh tekanan, tentang impian Nina yang sederhana untuk memiliki sebuah toko bunga. Andi merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Saat ia mengantar Nina ke gerbang taman untuk pulang, ia merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hubungan mereka pun berlanjut. Andi merasa seperti hidup dalam mimpi. Nina adalah kekasih yang sempurna. Ia tidak pernah menuntut, selalu pengertian, dan tatapan matanya selalu penuh pemujaan. Saat menatap Andi, ia memuji ide-ide Andi, menertawakan leluconnya yang garing, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Untuk pertama kalinya, Andi merasa dirinya tampan, menarik, dan berharga. Namun, ada keanehan-keanehan kecil yang mulai ia sadari, yang selalu ia tepis dengan dalih cinta. Nina hanya mau bertemu di malam hari. Tempat kencan mereka selalu tempat yang sepi. Sudut terpencil di kafe, bioskop pada jam tayang terakhir, atau sekadar berjalan-jalan di taman, tempat mereka pertama bertemu. Setiap kali Andy mencoba mengambil fotonya,
hasilnya selalu buram atau gelap, seolah lensa kamera menolak untuk menangkap kecantikannya. Sentuhan kulitnya juga selalu terasa dingin, bahkan di udara Bandung yang hangat. Aku memang kurang suka matahari, Mas. Atau aku nggak fotogenik. Atau mungkin tanganku dingin karena peredaran darahku kurang lancar. Selalu begitu jawabannya, diucapkan dengan senyum manis yang meluluhkan semua keraguan Andi. Perubahan pada diri Andi disadari oleh teman-temannya, terutama Rudi, sahabatnya di kantor. Lu aneh banget sekarang, Di, kata Rudi suatu sore saat mereka minum kopi. Tadi pas makan siang, gue lihat lo ngobrol sendiri di pantry. Ketawa-ketawa pula. Andi tersinggung. Gue lagi teleponan sama Nina, pakai earbuds. Gilahnya, meskipun ia tahu saat itu ia tidak sedang menelepon siapapun. Ia memang sedang bercerita pada Nina, yang katanya sedang menemaninya secara tak kasat mata. Kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Teman-temannya mulai berbisik di belakangnya. Andi kayaknya mulai gila, stres kebanyakan ditolak cewek. Mereka tidak pernah melihat Nina. Setiap kali Andi berjanji akan mengenalkannya, Nina selalu punya alasan. Aku pemalu, Mas, atau lain kali saja ya, katanya. Bagi teman-temannya, Nina adalah sosok fiktif, sebuah halusinasi yang diciptakan Andi untuk lari dari kenyataan pahitnya. Tapi bagi Andi, Nina adalah dunianya. Setelah 3 bulan berpacaran, Andi merasa yakin Nina adalah pelabuhan terakhirnya. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan gadis itu. Suatu malam, di bangku taman favorit mereka, ia memberanikan diri. Nin, katanya sambil menggenggam tangan Nina yang terasa dingin seperti biasa. Aku serius sama kamu. Aku mau kita melangkah ke jenjang selanjutnya. Wajah Nina yang tadinya ceria berubah bias. Senyumnya lenyap. Maksud Mas Andi, aku mau melamar kamu. Aku mau ketemu sama orang tua kamu, minta restu mereka, kata Andi mantap. Nina menarik tangannya. Jangan, Mas, belum saatnya. Kenapa? Apa yang salah? Apa kamu gak serius sama aku? Kejar Andi. Bukan begitu, suara Nina bergetar. Keluarga aku, mereka tinggal jauh di desa. Mereka orang kuno, mungkin mereka gak akan suka sama Mas. Selama sebulan berikutnya, setiap kali Andi mengangkat topik pernikahan, Nina selalu menolaknya dengan berbagai alasan yang semakin tidak masuk akal. Hati Andi mulai gelisah. Keraguan yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai muncul ke permukaan. Ia mencintai Nina lebih dari apapun. Dan ia harus membuktikan pada teman-temannya dan pada dirinya sendiri bahwa Nina itu nyata. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang, Nina tanpa sengaja menyebutkan nama desanya saat bercerita tentang masa kecilnya. Sebuah desa kecil yang asri di daerah Ciwidey. Andi diam-diam mencatat nama itu di ponselnya. Inilah kesempatannya. Ia akan memberikan kejutan pada Nina. Ia akan datang langsung ke desanya, menunjukkan keseriusannya di hadapan orang tuanya. Pada hari Sabtu pagi, Andi memacu motornya menuju Ciwidey. Hatinya dipenuhi harapan dan kegelisahan. Setelah bertanya ke beberapa warga lokal, ia akhirnya menemukan desa kecil yang dimaksud. Suasananya tenang dan damai, jauh berbeda dari kebisingan Bandung. Ia menemukan rumah yang sesuai dengan deskripsi Nina. Sebuah rumah panggung sederhana dari kayu dengan halaman yang dipenuhi bunga kamboja putih. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya dengan wajah yang ramah, namun tampak lelah membukakan pintu. Garis-garis kesedihan terukir jelas di sekitar matanya. Permisi Bu, maaf
Mengganggu saya, Andi, teman Nina. Apa benar ini rumahnya Nina? Wanita itu menatapnya dengan pandangan bingung. Nina putri saya. Iya Bu, kami berteman dekat di Bandung, kata Andi sedikit gugup. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Kebingungan berganti dengan tatapan penuh duka dan keterkejutan. Matanya mulai berkaca-kaca. Nak Andi. Mungkin Nak Andi salah orang. Tidak mungkin salah, Bu. Orangnya cantik, rambutnya panjang, usianya sekitar 23 tahun. Jelas Andi mulai merasa ada yang tidak beres. Wanita itu akhirnya tak kuasa menahan tangisnya. Nina, putri kami, sudah setahun yang lalu meninggal, Nak. Isaknya pecah. Dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas, tepat seminggu sebelum hari pernikahannya. Dunia Andi seolah berhenti berputar. Udara terasa terisap habis dari paru-parunya. Tidak mungkin, Bu. Saya baru saja bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Kami sudah 3 bulan ini berpacaran. Dengan tangan gemetar, wanita itu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah bingkai foto berdebu. Ia menunjukkannya pada Andi. Di dalam bingkai itu adalah foto gadis yang sama persis dengan yang ia temui di taman. Wajah Nina tersenyum ceria, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ini fotonya saat wisuda, kata ibu itu lirih. Kalau Nak Andi tidak percaya, mari ikut ibu. Wanita itu menuntun Andi yang berjalan seperti mayat hidup ke sebuah pemakaman kecil di belakang desa. Di bawah pohon Kamboja yang rindang, terdapat sebuah nisan sederhana dari batu. Andi membaca nama yang terukir di sana, dan kakinya lemas seketika. Nina Anindita, lahir 12 April 2001, wafat 15 Juni tahun 2024. Hari itu adalah tanggal 15 Juni tahun 2025, tepat setahun. Andi jatuh terduduk di depan makam itu. Kepalanya pusing, dunianya jungkir balik. 3 bulan terakhir ini, semua tawa, semua percakapan, semua kebahagiaan. Dengan siapa ia membaginya? Ia teringat tatapan aneh teman-temannya saat ia berbicara sendiri. Ia teringat hasil fotonya yang selalu buram. Ia teringat sentuhan kulit Nina yang selalu dingin. Semuanya masuk akal sekarang dengan cara yang paling mengerikan. Ia menangis bukan lagi karena penolakan atau rasa kesepian, tetapi karena sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Ia tidak gila. Ia hanya jatuh cinta pada sesosok arwah. Ia, pria yang selalu ditolak oleh yang hidup, akhirnya diterima dan dicintai oleh yang telah mati. Saat ia terisak di depan nisan itu, angin sore berembus lembut membawa aroma bunga Kamboja yang sangat ia kenal. Aroma yang selalu tercium setiap kali Nina berada di dekatnya. Dan di antara isak tangisnya, ia mendengar sebuah bisikan lirih di telinganya. Suara merdu yang sama yang pernah menenangkan badai di hatinya. Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin merasakan dicintai sekali lagi. Andi mengangkat wajahnya. Tak ada siapapun di sana. Hanya ada hamparan nisan dan keheningan sore yang mulai merayap. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Kebahagiaan terindahnya adalah sebuah ilusi. Dan kini ia harus hidup dengan kenyataan bahwa hatinya telah dicuri oleh hantu seorang gadis yang hanya merindukan cinta.